Mungkin saja saat itu Dahar juga suka, tapi ada mindset yang tertanam di kepalanya bahwa bukan yang ini. Biarlah emosinya hancur lebur berantakan, tapi rasionalnya tetap sesuatu yang terjaga. Kira-kira itu mungkin titik yang bisa diambil dari pembacaan setelah sekian tahun. Mungkin kita baper dengan Dahar yang ente bodoh Dahar, ente tidak mempertanggungjawabkan, ente punya perasaan. Nah, kayaknya seperti itu. Mungkin ini mungkin begitu. Ini Bung Rivi, ada Kak Eti bilang pernah keliling Gorontalo gara-gara cari daun linden. Kalau tidak salah kemarin Bung Rivi juga pernah bilang ke saya waktu ada di Jawa, ini sampai mencari tahu betul-betul di mana lokasi pohon ini. Ini mungkin bisa di-share ke teman-teman juga pengalamannya. Iya, jadi saya di Depok itu kan saya ada akrab ya di Depok ya. Kita punya teman di sana, punya sahabat di sana, tempat kita liburan lah ke Depok itu. Nah, itu terjadi di sekitar tahun 2011-2012, saya sering bolak-balik ke Depok. Nah, ketika baca setting yang ada di novel itu, ya ada sebuah kayak gubuk ya, atau rumah tua begitu ya. Ya, di jalan situ ya, arah Juanda Margonda itulah keterangannya seperti itu di Depok. Nah, maka saya coba cari ya, karena emang waktu itu aktivitas ke situ ya cukup padat juga. Saya cari, karena ini kayaknya fiksi deh. Kayak gitu ya. Kayaknya mungkin memang tidak ada. Tapi kayaknya di mana letaknya ya? Sampai-sampai digambarkan seperti itu. Benar-benar sebenarnya karena settingnya saya rasakan secara langsung ya. Itu adegan Kopaja, saya juga naik Kopaja. Ke Depok saya juga sering ke Depok dan lain sebagainya melihat pengamen. Jadi mungkin penggambarannya ya mungkin seperti itu. Jadi Kak Eti tidak sendirian sebenarnya mencari daun itu. Ternyata Bung Rivi juga ini ternyata justru pengalaman pribadinya karena dia waktu itu berada di Depok dan mungkin sangat merasakan jelas dengan latar dari cerita ini, beliau sendiri pun sampai mencari di mana sih letak dari pohon ini, pohon yang dijadikan latar oleh. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin penting disampaikan ke teman-teman dari selain unsur romansnya, mungkin ada unsur lain. Tadi juga di awal sudah dibahas soal unsur kritik sosialnya, bahwa bagaimana Danar yang punya punya kelebihan dari segi materi. Oke, silakan. Jadi sebenarnya sebelum baca novel ini, saya begitu hati-hati dengan lawan jenis karena saya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang tulus dengan lawan jenis ya. Itu ya seperti itu. Tidak ada pertemanan lawan jenis itu yang tulus ya, kecuali dia berteman dengan sebuah kepentingan uang nggak apa-apa ya, itu menyelamatkan pertemanan antara perempuan dan laki-laki, misalnya proyek penelitian dan lain-lain, itu kayaknya menyelamatkan ya. Tapi kalau dia berteman karena sahabat dan lain sebagainya, itu palsu ya, pasti akan ada palsu. Satu itu palsu ya, dan kepalsuan itu, nah ini kalau ini pengalaman pribadi, kepalsuan itu sering saya dapatkan ya. Saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemanan saling tolong menolong, ternyata di satu pihak baper lagi. Nah akhirnya karena ada yang baper tidak bisa diteruskan, maka sebuah hubungan pertemanan itu rusak dengan begitu saja ya. Kembali lagi berjalan ya, menemukan lagi hal yang sama, oh dia ini sudah berteman bagus, saling ada simbiosis mutualismenya, ternyata sepihak sebelah baper lagi. Nah akhirnya dari situ saya mulai berhati-hati, jangan sampai orang ini baper ya. Karena begini Pak Salman, ada orang yang menganggap bahwa senyuman itu sesuatu yang biasa saja. Dia harus senyum untuk siapa saja. Nah ada orang yang menganggap bahwa senyuman itu adalah sesuatu yang istimewa. Bayangkan saja kalau mereka bertemu. Nah sehingga si laki-laki yang selalu bisa tersenyum bertemu dengan perempuan yang sensitif dengan senyuman, maka dari situlah mereka rusak, tidak bisa berteman ya, karena kalau berteman baper di salah satunya. Nah sehingga tidak ada lawan jenis yang dekat ya lalu menjadi ikhlas, pasti ada satu di antara mereka yang akan jatuh dalam harapan-harapan yang mereka bangun sendiri seperti itu, lalu kemudian mendapatkan kekecewaan dan kemudian mulai menyalahkan berbagai hal ya, oh dia ini PHP dan sebagainya. Nah, padahal kan banyak sekali referensi lagu ya.
kayak kartu teman tapi mesra dan lain-lain, itu kan sebenarnya sesuatu yang dibangun dari pengalaman-pengalaman yang ada di hubungan sekitar kita. Nah, jadi sehingga saya sering mengatakan kepada mahasiswa, kepada teman, kepada siapa saja bahwa tidak ada motivasi romansa yang kuat, ya. Motivasi romansa itu terlalu rapuh, ya. Makanya kalau ada orang yang, kenapa engkau mati-matian seperti ini? Oh, karena saya semua cepat-cepat wisuda supaya bisa melamar si A. Oh, kalau begitu siap-siap sakit hati. Siap-siap sakit hati. Ya, kenapa saya siap-siap sakit hati? Karena motivasi romansa itu ya adalah sesuatu yang semu, ya. Makanya motivasi itu bukan motivasi karena orang tua, ya, karena saudara, ya, karena diri sendiri juga bisa untuk memotivasi diri sendiri. Oh, diri sendiri harus bisa lebih baik, diri sendiri harus bisa jadi orang yang mapan dan sebagainya. Tapi kalau motivasinya disandarkan kepada lawan jenis, itu motivasi yang rapuh. Nah, sebenarnya Tania ini sudah berada pada kerapuhan itu. Nah, cuman mungkin yang bisa kita ambil adalah bagaimana dia menjaga ya kerapuhannya, dia menjaga keterlenaannya dengan keadaan yang ada, dengan prestasi-prestasi yang terus dia bangun seperti itu. Nah, jadi berhati-hatilah kalau ada yang sudah menjalin pertemanan dengan lawan jenis, ya usahakan rasionalnya sama-sama kuat, ya. Karena sesuatu yang lemah itu ya baper-baperan seperti itu. Makanya kita akan lihat orang yang sudah punya istri, sudah punya suami selingkuh, karena dua-duanya baper. Nah, jadi sebenarnya novel ini mengatakan bahwa rasional itu tetap dipertahankan meskipun emosi kamu itu kadang tercabik-cabik. Berantakan. Ya, betul. Ya, gitu ya. Jadi ini ada salam kenal Bang dari Kak Etin dulu ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Kanita, Nita Ismail, Kak Juni. Tidak ada persahabatan antara pria dan wanita kalau pertemanan ada. Oke, jadi teman-teman, jadi sebenarnya justru apa ya, kalau saya sendiri menggarisbawahi dari novel, sebenarnya novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini ada beberapa kemiripan dari novel yang pernah ditulis oleh Terelie yang juga mengangkat kisah yang sebenarnya hampir sama. Di antaranya ada novel Sunset Bersama Rosi, kemudian Aku Kau dan Sepucuk Ampau Merah, juga ini persoalan tentang memendam perasaan. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri menggarisbawahi bahwa sebenarnya apa ya, dalam hal urusan perasaan kita itu ketika kita mencintai atau kagum terhadap seseorang, ya mau tidak mau, kalau memang tidak ingin merasakan sakit dengan perasaan itu ya harus diungkapkan. Karena memang seperti itu yang rata-rata digambarkan dalam novel Terelie ini, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, bagaimana Tania memendam perasaannya ketika Danar ini pertama kali menolong dia sampai dia tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Dia menyimpan rapat-rapat perasaan ini, begitu juga ternyata. Dan pada akhirnya kita justru kaget bahwa, wah ternyata sosok laki-laki yang dia kagumi juga ternyata justru mencintai dia. Begitu juga dengan novel-novel Terelie yang lain yang ternyata menggambarkan. Dan saya sepakat yang dikatakan tadi oleh Bung Rivian, bahwa tidak ada pertemanan antara lawan jenis, baik antara laki-laki dan perempuan, itu yang benar-benar tulus. Pasti ada yang palsu, yaitu apa? Perasaan. Itu betul sekali, karena memang di novel Terelie ini sebenarnya sudah beberapa kali menegaskan ini dalam novelnya, termasuk di Sunset Bersama Rosi. Di situ kan tentang si Rosi dan temannya itu yang ternyata justru dia memendam perasaan terhadap si Rosi ini, dan ternyata sampai dia relakan Rosi ini menikah dengan yang lain. Ketika Rosi suaminya meninggal, dia yang merawat, dan pada akhirnya ternyata justru Rosi pun juga merasakan perasaan yang sama terhadap temannya ini. Ini kan luar biasa. Jadi sebenarnya Terelie ingin menggambarkan, beberapa kali saya membaca quotes yang dituliskan di fanpage-nya bahwa soal perasaan, ketika semakin perasaan itu tumbuh dan kita semakin memangkasnya, maka perasaan itu bukan akan mati, tapi perasaan itu malah dia akan menjadi timbul ke permukaan. Jadi ini hal yang luar biasa ya, yang disampaikan oleh, apalagi tadi sudah ada realitas yang di kehidupan sekitar kita, seperti yang dikatakan oleh Bung Rivian tadi, ternyata ada temannya juga yang mengalami hal yang sama, ternyata orang yang selama ini yang dia diam-diam dia cintai, ternyata mencintai dia juga. Nah, ini kita beranjak ke yang berikutnya. Pertanyaan dari saya nih. Iya.
Ada tidak hal yang menginspirasi Bung Revian atau yang mungkin ketika membaca novel ini mengubah hidup atau mengubah cara berpikir setelah membaca novel ini? Iya, banyak sekali Atau hal sebenarnya. yang paling Tapi kata kata Kak Junit ya tidak bisa dibongkar di sini. Tidak. Ya, ya banyak ya. Bahkan menjadi lelucon di antara kita, ya, menjadi guyon di antara kita, kayak kata-kata begini, bye-bye, ente menjadi macam tedanar, gitu. Ya. Jadi kadang kita seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pernah saya chat sama teman, ada teman ya Ustadz juga, Ustadz ya, belum menikah. Saya WA sama dia, Titania ada tanya ente, gitu. Jadi orang yang sudah jauh dari umur, ya, kemudian ya mungkin bisa dijodohkan dengan dia. Titania ada tanya ente. Jadi Danar Tania ini sebenarnya hidup di tengah-tengah kita, ya. Tapi mungkin tidak banyak ya. Jadi kalau ada yang sudah baca novel ini, maka dia akan ya connect dengan sendirinya. Nah, kebetulan ada satu grup yang kita namakan dia grup Kabuli, ya di grup tersebut ya kita sering bercanda dengan istilah Danar Tania itu. Bapak ente mau jadi sama dengan Danar. Nah, kenapa Tania di sini lah kayak gitu. Nah, luar biasa. Jadi pertama itu yang menginspirasi adalah bagaimana supaya tidak jadi Danar dan tidak jadi Tania seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sesuatu yang luar biasa di sini adalah bagaimana menjadi orang baik itu memang sebuah keharusan. Sebenarnya awal novel ini Danar itu adalah pribadi yang tulus ikhlas membantu. Kenapa bisa tulus ikhlas membantu? Ya karena di awal itu memang si Tania adalah sosok yang biasa-biasa saja, bocah ya orang bocah saja. Ya tidak pakai solop lagi. Kalau tidak salah di novel itu tidak pakai sandal. Iya betul. Ada adegan tatu supakus tuh waktu di. Iya betul. Iya di situ itu. Jadi kan seperti itu. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah kritik bagi kita pribadi bahwa ketika menjadi orang baik itu ya tidak usah ente minta pendapat dari orang lain bahwa saya adalah orang baik. Untuk disukai sama orang itu tidak usah minta orang itu suka sama kita. Ya untuk coba Moni ke sini tolong senangi saya kayak gitu kan. Coba ke sini tolong sukai saya. Ya tidak. Sebenarnya fokusnya itu bukan pada objek tapi pada subjeknya. Nah, jadi kalau supaya orang itu suka sama kita ya maka bukan kita meminta orang itu suka sama kita, tapi perbaikilah diri kita sehingga orang itu suka sama kita. Nah, analogi yang saya bangun untuk itu sebenarnya ya sudah ada sebelumnya kemudian diperkuat oleh Danar ini. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, Anda tahu seorang Cristiano Ronaldo? Oh iya, saya tahu Cristiano Ronaldo. Ente suka sama dia? Oh, suka dong. Kira-kira ketika ente suka sama dia pernah nggak minta sama ente supaya suka sama dia? Oh, tidak pernah lah, kenapa aja tidak? Nah, berarti logika yang ente bangun selama ini bahwa untuk mendekati seorang lawan jenis, ini sebenarnya di luar lawan jenis banyak sekali relasi pertemanan dengan teman, dengan ya link-link yang lain, ya dengan orang tua, dengan siapa kakak, teman, tetangga, sebenarnya ya ini berhubungan. Ya. Cuman dia bisa dipelajari lebih awal itu dari romansa. Nah, menjadi orang baik itu perbaikilah saja diri kamu sendiri. Ya, perbaikilah diri kamu sendiri sehingga dengan otomatis orang itu akan ya suka, akan senang dengan akan senang dengan diri kita. Jadi ketika Cristiano Ronaldo tidak pernah meminta untuk suka sama dia, untuk ngefans sama dia ya, untuk senang sama dia karena dia sudah punya nilai besar dalam dirinya. Betul. Dan ya kemudian dibantu lagi dengan tokoh Danar seperti itu. Nah sebenarnya ini adalah bagaimana ajang kita untuk menaikkan value kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama dengan Ariel ya. Ariel itu kan berbuat asusila, di penjara. Tapi coba lihat kalau ada Ariel di YouTube, lihat buka komentarnya. Ya, coba kalau teman-teman ingin mencari inspirasi ya, bagaimana value itu benar-benar kita tanamkan dalam diri kita menjadi seseorang yang bernilai, berkarisma, berkarakter itu. Coba buka ketika Ariel nyanyi di Rising Star ya, kalau tidak salah Rising Star. Nah itu kan banyak sekali komentarnya itu yang luar biasa ya, seakan-akan dia tidak pernah punya aib sebelumnya. Nah tanya kenapa? Tanya kenapa? Value yang dimiliki oleh seorang Ariel itu menyelamatkan dia dari segala macam keterpurukannya. Ya, jadi nilai yang dimiliki oleh dia itu menyelamatkan dia dari banyak hal.
Armando Maradona. Maradona itu kan suka sakau, ya, diusir dari Piala Dunia 94 karena doping, bertato dan sebagainya, ya, keluar masuk rumah sakit, di penjara dan macam-macam. Tapi lihat, ketika Maradona meninggal, itu berkabungnya dunia itu lebih hebat, lebih besar daripada 2 pekan setelah ada Paolo Rossi yang meninggal. Yang secara prestasi sebenarnya Paolo Rossi lebih hebat daripada Maradona. Nah, ternyata Maradona. ya, nilai yang dimiliki oleh Maradona ini menyelamatkan dia dari berbagai macam keterpurukan. Nah, ternyata Danar itu ya hadir dalam posisi yang seperti itu. Tidak pernah meminta untuk dicintai, tidak pernah meminta untuk disukai, tapi dia datang dengan karakternya yang luar biasa, dengan nilai yang ada pada dirinya. Kan keren ya, karakter yang digambarkan oleh Danar itu luar biasa. Nah, jadi dengan nilai yang dia miliki, maka dengan secara otomatis siapapun yang dekat dengan dia, ada di lingkaran dia, pasti akan jatuh hati sama dia. Jadi kalau kita bikin tanda kutip, Tania, sesungguhnya kalaupun ente itu jadi orang lain dan dekat dengan Danar, ente juga pasti akan jatuh hati. Jadi memang Danar ini ya menebarkan sebuah pesona yang luar biasa. Jadi Tania, ente ini cuma menang di lokasi aja, menang di keadaan. Kalaupun ente orang yang ketemu di jalan, ketemu Danar, pasti suka juga sama Danar ini. Ya, kira-kira mungkin itu yang keluar dari baper-baperannya ya. Keluar dari baperan-baperannya ya, kayaknya inspirasinya ada di situ. Begitu. Jadi itu teman-teman. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya ketika kita ingin menjadi orang baik, kita tidak perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa kita adalah orang baik. Tapi kita biarkan apa ya nilai atau value yang ada dalam diri kita itu akan menunjukkan bahwa inilah kualitas diri kita. Oke, sebelum ditutup, ini kita tidak terasa sudah mau 1 jam. Saya mau baca kutipan dari novel ini. Jadi mungkin teman-teman, saya akan bacakan satu kutipan yang menurut saya paling berkesan. Jadi di sini ada satu kutipan, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus mengerti, pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami, pemahaman yang tulus. Tak peduli lewat apa penerimaan, pengertian, pemahaman itu datang. Tak masalah meski lewat kejadian yang sedih dan menyakitkan. Biarkan dia jatuh sebagaimana mestinya. Biarkan angin merengkuhnya, membawanya pergi entah kemana. Oke, jadi ada lagi 2 pertanyaan sebelum saya tutup. Yang pertama, saya mau tanya dulu, kalau Bung Rivian ini sebenarnya buku favoritnya lebih ke genre apa sendiri? Ya, sebenarnya saya suka yang kayak yang apa ya, banyak sih. Namanya novel itu kan sebuah karya yang kalau dari ketulusan diri sebenarnya dia adalah novel yang anti kritik ya, karena itu adalah sebuah karya sebelum dikritik dia harus diapresiasi sebesar-besarnya. Nah, cuman kalau dikasih yang paling menarik itu adalah novel Pembangun Jiwa dulu ya, Pembangun Jiwa ya, karena Pembangun Jiwa ini kadang-kadang kita merasa benar-benar hanyut di dalamnya. Ini kan sudah keluar dari ini ya, dari tema ya. Saya baca ayat cinta kedua itu, bagaimana Fahri itu ya subuh-subuh itu menyalakan mobilnya, kemudian ya memanaskan mobilnya, dan kemudian menyuruh sopirnya ya memanaskan mobil, dia sholat malam dulu, sholat witir dulu, kemudian dia menuju ke Edinburgh Central Mosque ya gitu ya. Dia ke masjid besar yang ada di Edinburgh. Itu saya lakukan setiap hari, meskipun saya belum pakai sopir gitu ya. Pak Salman juga, jadi luar biasa ya. Itu novel Membangun Jiwa itu saya baca ulang-ulang sehingga saya menemukan beberapa part yang luar biasa di situ. Nah, sehingga ada kata-kata begini, Fahri bangun 1 jam sebelum subuh. Dia ngantuk sekali, ingin sekali dia melanjutkan tidurnya. Tapi Fahri, apa bedanya kamu seorang yang hafal Quran, seorang yang menguasai berbagai macam ilmu agama dan sebagainya, tapi engkau bangunnya sama dengan orang-orang pada umumnya. Nah, Fahri tidur 2:30, bangun 2:30, masuk kata-kata itu dalam dirinya, dia keluar dari tempat tidurnya. Cuman tidur 2:30 dia, 3:30 so bunyi DP alarm, dia bangun. Cerita itu fiksi, ya, fiksi. Dia hadirkan Fahri ini sebagai kayak malaikat, tapi gara-gara novel Pembangun Jiwa, maka diamalkan, masuk dalam sampai relung-relung hati seperti itu. Kayaknya kalau ditanya genre yang paling disukai ya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ini Bang Salman, pertanyaan kayak
mana yang enak nasi goreng dengan bakso. Ya, ya tidak bisa dibandingkan ya. Kadang kita suka nasi goreng, kadang kita suka bakso. Cuman satu yang saya Betul, suka betul. kalau Habibur Rahman LCDC itu dia ilmiah ya, dia kunjungi dulu tempatnya, Betul. ya dia selidiki apakah benar ada debat di Oxford itu benar-benar ada debat atau tidak, kayak gitu. Oh ternyata ada debat, memang ada debat seperti itu. Nah sehingga dia bikin dalam novelnya. Kalau Tereli ini seakan-akan sesuatu yang mengalir. Saya pernah membaca beberapa halaman dari Tereli itu yang kosakatanya itu tidak berulang. Nah saya meyakini bahwa Tereli ini adalah seorang benar-benar bakat alami dari dirinya, sehingga saya mencintai novel-novelnya itu karena murni skill yang dia miliki. Kayak Rindu, saya yakin 100% orang membaca itu dia tahu itu novel romansa, bukan novel naik haji ya. Ternyata ceritanya Guruta ya naik haji. Guruta, betul tentang sejarah itu juga. Mungkin Mungkin siapa tahu besok-besok kita bahas lagi karya Tereli yang lain. Karya yang lain ya, seperti itu ya. Kadang kalau kita suka ya kita baca yang itu, suka kita baca yang itu. Nah bahkan ya Ayat Cinta itu saya tidak nonton filmnya karena saya rasa akan sangat di luar ekspektasi. Saya tidak nonton. Betul, saya sepakat. Betul. Ya. Banyak novel-novel itu, buku-buku itu ketika difilmkan itu kadang sudah di luar dari ekspektasi yang kita bayangkan. Ya. Oke, jadi terakhir nih Bung Rivian, saya mau minta closing statement-nya atau pernyataan penutupnya, apa kira-kira pesan atau hal-hal yang bisa direkomendasikan kepada penonton yang hadir di siaran langsung ini, entah terserah mau tentang dunia bacaan atau tentang seputar literasi, silakan. Mungkin apa saja yang bisa direkomendasikan atau bisa dibagikan. Ya, ketika saya posting tulisan ini di status WA, itu banyak yang komen dan mengatakan bahwa saya juga pernah baca. Maka ternyata kita akan menemukan sebuah lingkaran orang-orang yang memiliki energi positif dan ternyata mereka adalah orang-orang baik. Sehingga kita simpulkan bahwa sedikit sekali orang jahat itu adalah seorang pencinta novel. Nah, jadi ketika kita sudah mencinta novel, membaca, paling tidak ada 90% kita terhindar dari perbuatan jahat. Ada seorang penulis skripsi sementara melakukan penelitian, kemudian dosennya memanggil, skripsi kamu sangat luar biasa, sangat bagus, cuman sebelum saya tanda tangani, waktunya masih panjang, coba dalam sebulan ini kamu habiskan dulu beberapa buah novel. Kemudian si mahasiswa itu tidak mengerti kenapa dia harus disuruh baca. Disuruh baca novel. Dia nggak mengerti kenapa disuruh baca novel, sehingga dia baca novel ini. Setelah dibaca novel, dikoreksilah, dikembalikanlah hasil koreksian skripsinya. Ketika skripsi itu bagus, maka sudah punya ruh dalam tulisannya. Nah, sehingga dia menemukan bahwa ternyata kekakuan saya itu tidak bisa membingkai ilmu saya, sehingga enak untuk dibaca. Nah, jadi itu juga satu ya. Kemudian kosakata itu kan enak kita temukan dalam novel-novel. Ya kayak emangnya orang kalau bisa baca novel kan dia enak untuk merangkai kata, memainkan alur, maju mundur dan sebagainya. Ya mulailah untuk mencintai novel tersebut. Ya dulu saya itu mudah sekali untuk bisa membangun relasi. Posting saja satu buah novel Harry Potter waktu itu, ya kemudian ada yang komen, sudah tanpa belum pernah kenal sebelumnya kita sudah bisa membangun sebuah komunikasi hanya gara-gara sama-sama pencinta novel. Kira-kira seperti itu ya. Membacalah, apalagi novel ya. Seperti itu mungkin yang bisa dibagi saat ini. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi kita harus harus memperbanyak lagi, meningkatkan diri kita lagi dengan bacaan, dan mungkin itu seperti dikatakan oleh Bung Rivian tadi, bacaan itu mengantarkan kita bisa mengenal dengan banyak orang, bisa membangun relasi dengan banyak orang, dan banyak membuat kosakata kita juga bertambah. Oke, ini tidak terasa sudah 1 jam kita. Saya ini 1 jam ini tidak cukup ya, tapi karena memang lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih saya ucapkan buat Bung Rivian, terima kasih atas kesediaan waktunya yang sudah bersedia menjadi pengulas di program ini. Jadi insya Allah kita agendakan lagi untuk bahas buku yang lain mungkin di lain kesempatan. Jadi buat teman-teman setia program Baku, kita akan bertemu lagi di
Kamis malam dan Minggu malam di program Bahas Baku di siaran langsung Instagram saya. Jadi buat teman-teman juga yang bersedia untuk jadi pengulas dan bersedia membahas buku apapun, silakan bisa DM saya atau bisa WhatsApp saya. Nanti insya Allah saya buatkan jadwal sembari untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Rivian. Semoga sehat selalu di rumah, semoga selalu lancar aktivitasnya. Amin, amin. Terima kasih ya. Kita izin undur diri dulu buat teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.